Shalom pemirsa CB Indonesia semua. Kembali lagi kita bertemu di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan buku ini juga sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Dan buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, yaitu semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi kita semua sebagai pengikut Tuhan, kita sangat rindu untuk seperti yang diajarkan dalam buku ini. Dikatakan bahwa kita harus bisa bersinar untuk menyinarkan kasih dimanapun kita berada. Tetapi kita harus tahu bahwa melalui apa yang kita pelajarilah yang akan kita jadikan itu sebagai sinar. Jadi marilah kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Apa yang kita pelajari, kita percaya bahwa itulah yang akan menjadi sinar yang harus kita bagikan. Bacaan kita kali ini judulnya Di Rumah Doa. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan, mereka yang dipersembahkan atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ada kebutuhan untuk bertekun dalam doa. Jangan biarkan apapun menghalangimu untuk berdoa. Lakukanlah setiap usahamu untuk tetap membuka persekutuan antara Yesus dan jiwamu sendiri. Carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat di mana doa bisanya dilayangkan. Orang-orang yang betul mencari hubungan dengan Tuhan akan terlihat dalam pertemuan doa. Setia dalam semua keuntungan-keuntungan yang dapat mereka peroleh. Mereka akan menggunakan setiap kesempatan untuk menempatkan diri mereka sendiri di mana mereka dapat menerima seberkas terang dari surga. Langkah kepada Kristus, halaman 168 dan 169. Baik, jadi pelajaran kita sangat menarik. Dikatakan bahwa di rumah doa atau di rumah Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Tuhan akan membawa kita ke gunungnya yang kudus atau tempatnya yang kudus yang Dia sudah sediakan. Dia akan memberikan kita kesukaan di tempat yang Dia sudah sediakan bagi kita. Dan kita akan berkenan untuk memberikan korban-korban bakaran juga korban-korban sembelihan yang kita akan persembahkan di mezbahnya, sebab tempatnya yang Dia sudah sediakan adalah rumah bagi kita semua yang ada di muka bumi ini yang sudah diciptakan oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan menciptakan kita dan juga Dia mengiming-imingkan supaya kita juga bisa tinggal dengan Dia di tempat di mana Dia sudah sediakan bagi kita. Jadi rumahnya adalah rumah doa yang Dia sudah mendoakan supaya kita semua orang bisa masuk ke sana. Jadi segala bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan akan masuk ke sana untuk menikmati rumah doa yang sudah Dia sediakan. Jadi ada kebutuhan untuk bertekun dalam doa. Jangan biarkan apapun menghalangimu untuk berdoa. Jadi kita semua membutuhkan sesuatu hal dalam kehidupan kita, tetapi kebutuhan kita harus kita tekuni dengan doa sendiri. Jadi kita jangan pernah menghalangi akan kemauan kita untuk dekat dengan Tuhan. Karena melalui kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan mendengar setiap kebutuhan yang kita inginkan. Jadi orang yang memiliki kebutuhan untuk bekerja bersama dengan Tuhan, berarti dia selalu berdoa, selalu tekun dan setia untuk lebih dekat kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan datang dekat kepada Tuhan melalui doa. Lakukanlah setiap usahamu untuk tetap membuka persekutuan antara Yesus dan jiwamu sendiri. Kita diajak kembali untuk kita sendiri memiliki satu persekutuan, di mana kita harus memiliki usaha untuk bersekutu dengan Tuhan melalui jiwa kita sendiri. Kita harus memiliki rasa bahwa kita harus dekat dengan pencipta kita, sehingga melalui rasa yang kita miliki itu, kita akan terus berusaha untuk bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita diajak kembali bahwa bersekutu dengan Tuhan berarti datang dari diri kita sendiri, bukan datang dari dorongan orang lain, bukan datang dari apa yang orang lain inginkan, tetapi melalui apa yang kita perlukan. Carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat di mana biasanya
dilayangkan. Jadi kita diajarkan bahwa ada tempat di mana kita akan berdoa. Jadi jangan kita mencari kesempatan untuk pergi ke tempat yang kita tahu itu adalah keramaian, kita berdoa di situ. Karena Tuhan inginkan bahwa tempat yang kita biasanya layangkan doa, itulah yang harus kita pergi untuk berdoa di situ. Jangan kita melihat ada satu perkumpulan yang mungkin tidak memiliki kerohanian, kita dengan pedenya kita pergi ke tengah-tengah itu lalu kita berdoa. Kita ingat bahwa pada saat kita pergi ke situ, kita yang harus mencari terang, bukan membawa pencobaan ke situ. Karena pada saat kita pergi berdoa di tengah-tengah orang yang berkumpul dan tidak memiliki roh kerohanian di situ, maka kita akan dilihat dan ditertawakan. Tetapi mungkin seringkali orang berpikir bahwa itu adalah contoh yang benar. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita, dikatakan bahwa carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat di mana doa biasanya dilayangkan. Jadi kita biasa berdoa di mana Tuhan sudah sediakan, maka kita harus juga berdoa di tempat itu. Orang-orang yang betul mencari hubungan dengan Tuhan akan terlihat dalam pertemuan doa. Setia dalam melakukan tugasnya, bertekad dan bersemangat untuk memperoleh semua keuntungan-keuntungan yang mereka peroleh. Jadi sangat menarik ya. Ini kembali lagi mengingatkan kepada kita, dikatakan bahwa orang yang betul-betul mencari Tuhan berarti dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan itu mulai terlihat dari pertemuan dia pada saat dia berdoa. Dia juga setia dalam melakukan tugasnya, bertekad dan bersemangat untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan. Sehingga semua keuntungan-keuntungan yang dimiliki Tuhan memberkatinya. Mereka akan menggunakan setiap kesempatan untuk menempatkan diri mereka sendiri di mana mereka dapat mengira seberkas terang dari surga. Jadi orang yang memiliki hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan berarti dia akan menggunakan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh, lalu dia menempatkan dirinya untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk memiliki seberkas terang itu yang datang dari surga itu. Jadi kita harus bisa sebagai seorang pelayan yang setia, yang betul-betul memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Karena pada saat kita memiliki hubungan erat dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan dengan penuh tekad dan juga bersemangat. Sehingga semua keuntungan yang Tuhan berikan adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita ingat bahwa pada saat kita ingin untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, mungkin banyak sekali cobaan yang kita alami. Tetapi kita harus hadapi cobaan itu, karena cobaan itulah yang membuat iman kita untuk bertumbuh lebih dekat kepadanya. Orang-orang muda yang menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam membaca firman Tuhan dan pada saat berdoa terus-menerus disegarkan oleh aliran-aliran dari mata air kehidupan. Dia akan mencapai puncak keunggulan moral dan pemikiran yang luas yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Persekutuan dengan Tuhan mendorong pemikiran yang baik, pemikiran yang mulia, persepsi yang jelas tentang kebenaran dan tujuan yang luhur. Mereka yang dengan demikian menghubungkan jiwa mereka dengan Tuhan diakui olehnya sebagai putra dan putrinya. Mereka terus-menerus mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang Tuhan dan kekekalan, sampai Tuhan menjadikan mereka saluran terang dan hikmat bagi dunia. Testimony for the Church jilid 4 halaman 624. Baik, di akhir pelajaran kita kembali lagi kita diajak orang-orang muda. Dikatakan bahwa orang-orang muda yang menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam membaca firman Tuhan dan pada saat berdoa terus-menerus disegarkan oleh aliran-aliran dari mata air kehidupan. Kenapa ditegaskan kepada orang muda? Karena seringkali orang muda ingin untuk memilih jalannya sendiri, untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Sehingga di sini diajak kembali kepada kita bahwa kalau kita ingin untuk menemukan sukacita dan kebahagiaan, maka kita harus memiliki satu kebenaran, yaitu membaca firman Tuhan, dan juga kita harus berdoa setiap saat. Karena dengan apa yang kita lakukan itu, maka kita akan memiliki kesegaran kebenaran dari Tuhan, yaitu aliran-aliran dari mata air kehidupan yang akan memberikan kita pengetahuan bagaimana untuk belajar yang benar dari Tuhan. Jadi marilah kita menempatkan diri kita tempat di mana Tuhan ingin untuk kita tempatkan, sehingga semua yang kita lakukan Tuhan memberkatinya. Dia akan mencapai puncak keunggulan moral dan pemikiran yang luas yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Jadi orang muda yang
ingin untuk mengikuti Tuhan, lalu dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dia akan mencapai keunggulan moral, di mana keunggulan itu dia akan memiliki pemikiran yang luas yang tidak dibayangkan oleh orang lain. Jadi mungkin pada saat dia proses belajarnya, mungkin orang mengatakan bahwa pelajaran itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan, atau mereka pikirkan bahwa pelajaran yang sedang dia pelajari ini adalah pelajaran yang tidak bermakna. Tetapi di sini Tuhan akan menggunakan itu sebagai satu makna yang luas, sehingga itulah membawa kehidupan kita untuk mencapai satu kehidupan yang lebih baik lagi. Persekutuan dengan Tuhan mendorong pemikiran yang baik, pemikiran yang mulia, persepsi yang jelas tentang kebenaran dan tujuan yang luhur. Jadi ada kalimat-kalimat yang membuat kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Karena pada saat kita memiliki persekutuan dengannya, kita didorong untuk memiliki pemikiran yang baik, dan juga pemikiran yang mulia, dan juga persepsi yang jelas tentang kebenaran. Karena mungkin persepsi kita sekarang ini pada saat belum mengikuti Tuhan, persepsi kita tentang kebenaran adalah persepsi yang menurut kita adalah hal yang sudah pantas untuk dilakukan. Tetapi menurut Tuhan ini belum semuanya kita lakukan. Sehingga pada saat kita ingin untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka Dia akan memberitahukan kita jelas tentang kebenaran itu, sehingga kita memiliki tujuan yang sesuai dengan Dia ajarkan itu. Mereka yang dengan demikian menghubungkan jiwa mereka dengan Tuhan, diakuinya sebagai putra dan putrinya. Jadi kalau kita ingin untuk diakui oleh Tuhan, maka kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga hubungan itulah yang mengikat tali kasih kita untuk kita hidup dengannya. Mereka terus-menerus mencapai lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang Tuhan dan kekekalan, sampai Tuhan menjadikan mereka saluran terang dan hikmat bagi dunia. Jadi di akhir kalimat ini terus mengingatkan kepada kita bahwa pada saat kita ingin untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan terus-menerus memberikan kita kebenaran yang jelas itu lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, sehingga kita memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang Tuhan dan kekekalan. Jadi Tuhan memberikan kita pelajaran itu, mungkin kita rasa itu tidak bermakna pada saat kita awal untuk menjalaninya. Tetapi pada saat kita sudah menjalaninya terus-menerus sesuai dengan kehendaknya, maka Dia akan memberitahukan kita lebih jelas lagi tentang kekekalan itu dan kebenaran itu. Sehingga pada saat kita sudah menerima semuanya, kita akan dijadikan sebagai saluran terang dan hikmat bagi dunia. Sehingga semua orang datang untuk lebih dekat dengan kita, untuk mencari tahu bagaimana kehidupan kita yang Tuhan sudah menjadikan itu sebagai satu cerita yang hidup, sehingga orang lain dapat melihat itu. Jadi kehidupan kita lah yang harus menjadi cerita buat orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena melalui doa kita, kita dapat dilayangkan setiap kebutuhan kita. Mungkin kebutuhan kita banyak sekali, tetapi kita ingat bahwa kebutuhan kita harus kebutuhan yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan moral yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita meminta sesuai dengan keinginan kita. Karena pada saat kita meminta dengan keinginan kita, maka bukan doa yang sesungguhnya kita inginkan, tetapi itu adalah doa yang tidak akan dijawab pada saat kita inginkan itu dengan keinginan hati kita. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.